Jika Anda tiba-tiba mengalami kehilangan semangat, mudah tersinggung, atau tidak termotivasi dalam menjalani kegiatan sepanjang hari, bad mood bisa menyerang kapan saja dan membuat kita kehilangan sukacita. Jika dibiarkan, perasaan negatif ini dapat menjauhkan kita dari Tuhan dan menghalangi kita untuk menjalani kehidupan kita dengan penuh damai. Namun sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita tidak boleh membiarkan bad mood ini menguasai hati kita. Tuhan telah memberikan kita kekuatan untuk mengalahkan setiap perasaan negatif dan menemukan kembali sukacita kita di dalam Tuhan. Dalam kehidupan sehari-hari, berbagai hal yang bisa memicu bad mood. Di antaranya adalah karena ada tekanan pekerjaan, hubungan yang bermasalah, kegagalan dalam mencapai tujuan, atau bahkan hal-hal yang kecil seperti kemacetan atau cuaca buruk. Itu bisa membuat hati kita menjadi gelisah. Jika kita tidak waspada, emosi negatif ini dapat mengendalikan pikiran kita dan tindakan kita, membuat kita lebih mudah marah, emosi, kecewa, bahkan menjauhkan kita dari Tuhan. Sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang beriman kepada Kristus, tentunya kita dipanggil untuk tidak hidup berdasarkan perasaan, berdasarkan bad mood, melainkan berdasarkan iman dan keyakinan. Dalam kitab Roma pasal 12 ayat 2 dijelaskan bahwa janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya, dan yang sempurna. Dengan kata lain, kita harus memilih untuk tidak membiarkan perasaan negatif menguasai hati kita. Tetapi perbaharuilah pikiran kita dengan firman Tuhan, agar kita tetap hidup dan penuh dengan sukacita. Saudara, melalui video ini, kita akan menemukan 4 cara mengalahkan bad mood kita dan kembali bersukacita. Yang pertama adalah untuk mengalahkan bad mood, mari kita datang kepada Tuhan dalam doa. Datang kepada Kristus dan berdoa. Dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17, sebuah perintah yang diungkapkan oleh Paulus di sana dikatakan, tetaplah berdoa. Sebuah ajakan bagi saya dan saudara untuk tetap berdoa dikala saya dan saudara dalam keadaan kecewa. Ketika bad mood menyerang, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah datang kepada Tuhan. Mazmur juga mengingatkan kita tentang hal itu. Di dalam pasal yang ke-34 ayat 18 berkata, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Amin. Bahkan di ayat yang lain dikatakan bahwa Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Betapa hebatnya Tuhan yang kita punya. Ketika dalam kondisi yang kecewa, kondisi yang lemah, Tuhan mengajak kita untuk tetap berdoa. Ini menandakan bahwa kita tidak bisa melakukan apapun tanpa Tuhan. Minta pimpinan Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Dan saya yakin dan percaya bahwa ketika kita berdoa, maka kuasa Tuhan dinyatakan kepada kita. Jangan biarkan emosi mengendalikan hidup kita. Bawalah segala kekhawatiran kita, kekecewaan kita, perasaan negatif kita, dengan apapun keadaannya, datanglah kepada Tuhan di dalam doa. Ia selalu siap mendengarkan kita dan memberikan kita kekuatan. Matius pasal 11 ayat 12 ada sebuah ajakan di sana. Ada sebuah undangan dari Tuhan. Dikatakan bahwa marilah kepadaku semua yang letih dan lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Sebuah ajakan yang Tuhan sediakan secara istimewa. Masalahnya, Anda ada waktu nggak datang kepada Tuhan ketika Anda bad mood? Atau justru sebaliknya, Anda justru marah-marah tak karuan? Atau melampiaskan amarah emosi Anda ke tempat lain? Firman Tuhan hari ini
memberikan kita sebuah pelajaran penting. Ketika kita sedang bad mood, sedang kecewa, sedang gelisah, Tuhan mengundang Anda yang sedang bersedih hati, yang sedang bad mood, yang sedang galau, yang sedang diputuskan pacarnya, ya, atau yang sedang putus asa, yang sedang kecewa, yang sedang berduka. Tuhan berjanji Dia akan memberikan kelegaan dan memberikan sukacita bagi kita. Ketika bad mood, jangan lari kemana-mana. Datang dan berdoa kepada Tuhan. Tetaplah berdoa, itu perintah Tuhan. Cara yang kedua adalah mari penuhi pikiran kita dengan firman Tuhan. Bad mood seringkali muncul karena kita membiarkan pikiran kita dipenuhi dengan kekhawatiran atau pemikiran yang negatif. Itu sebabnya di dalam kitab Filipi pasal 4 ayat 8 mengingatkan kita bahwa jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, firman Tuhan berkata, pikirkanlah semuanya itu. Tuhan mau supaya kita mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang positif, yang membangun, yang berguna, yang memberikan gairah, yang memberkati kita, dan tentunya juga memberkati orang yang ada di sekitar kita. Saudara, ketika dalam keadaan bad mood, yuk penuhi pikiran kita dengan firman Tuhan, dengan perkataan yang positif, dengan semangat, dengan sukacita. Saya percaya bahwa ketika firman Tuhan adalah mampu mengubah kehidupan kita, mampu mengubah bad mood menjadi sukacita bagi kita. Alihkan fokus kita dari hal-hal negatif kepada firman Tuhan. Mari baca firman Tuhan, baca Alkitab, renungkan janji-janji Tuhan bagi kita. Dan biarkanlah firman-Nya memenuhi hati kita dengan penuh damai dan sukacita. Selain berdoa, saya ajukan juga saudara untuk bisa mendengarkan lagu-lagu rohani yang tentunya akan menghibur hati Anda dan memberikan kelegaan kepada saudara. Buku rohani juga akan menjadi referensi yang membantu Anda untuk kembali sukacita dan keluar dari bad mood Anda. Yang ketiga, Tuhan mau saya dan saudara bersyukur dalam segala hal. Itu cara yang ketiga. Dalam segala hal Tuhan mengajak kita untuk bersyukur. Salah satu cara yang terbaik untuk mengalahkan bad mood adalah dengan bersyukur kepada Tuhan. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 mengingatkan kita, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ketika ada bad mood, maka firman Tuhan mengajurkan kita untuk terus bersyukur dan selalu bersyukur. Kenapa? Karena kita bersyukur, kita bisa menerima kondisi yang kita alami saat itu. Dengan kita bersyukur, kita bisa menerima kenyataan yang sedang terjadi, yang sedang kita alami. Dan dengan kita bersyukur, kita bisa melihat kebaikan demi kebaikan yang Tuhan berikan. Bahkan dengan kita bersyukur, kita mampu melihat ada berkat yang Tuhan sediakan di tengah-tengah persoalan yang sedang kita hadapi. Meskipun keadaan tidak selalu sesuai dengan ekspektasi kita, dengan harapan kita, selalu ada alasan untuk bersyukur. Apapun kondisinya, selalu ada harapan, alasan untuk bersyukur. Cobalah pikirkan dan tuliskan, renungkan situasi yang kita syukuri setiap hari, anugerah yang Tuhan berikan. Kalau Anda bisa bangun pagi hari, Anda masih bisa menikmati udara yang Tuhan berikan, masih bisa buka mata, Anda masih bisa menikmati hidangan-hidangan yang Tuhan sediakan. Syukuri semuanya itu. Maka saya yakin dan percaya kita bisa keluar dari situasi yang mengecewakan itu, situasi yang membuat kita jatuh. Dan cara yang keempat supaya kita bisa keluar dari bad mood kita adalah bersekutu dengan sesama orang percaya. Saat bad mood datang, kita cenderung ingin sendiri, bukan? Namun Tuhan memanggil kita untuk hidup dalam komunitas. Jangan keluar dari komunitas ketika Anda sedang bad mood. Itu akan bahaya buat diri saudara. Anda akan mengalami kehampaan dan kekosongan yang berkepanjangan. Ibrani pasal 10 ayat 24-25 berkata, marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong
dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan, yang dilakukan oleh beberapa orang. Tapi marilah kita saling menasihati. Ketika kita sedang bad mood, jangan menjauh dari komunitas Anda. Terus rapatkan barisan, minta petunjuk, komunikasi, cari jalan keluar. Saya percaya bahwa ketika kita mencari jalan keluar, ada jalan yang Tuhan sediakan bagi kita. Bersekutu dengan sesama kita memberikan kita juga hal-hal yang positif, membangun hubungan kita. Kita akan menemukan langkah demi langkah apa yang harus kita lakukan. Dan ada orang yang menopang kita, ada orang yang menuntun kita, mengarahkan kita, dan kita tidak terlalu jauh dari masalah yang kita hadapi itu. Saya yakin dan percaya ketika kita bersekutu, membangun komunitas kita dengan orang-orang terdekat kita, dengan orang-orang percaya, maka ada jalan keluar. Ada orang yang menopang kita, ada orang yang memberikan masukan, mendorong kita, dan mereka juga bisa melindungi kita. Jikalau kita dalam keadaan tersesat, mereka akan menuntun kita, mengarahkan kita. Itu sebabnya kita harus mengasihi. Seperti tadi firman Tuhan berkata, maka marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong di dalam pekerjaan yang baik. Akhirnya saudara-saudara, bad mood bisa datang kapan saja. Tetapi kita tidak boleh membiarkannya menguasai hidup kita. Karena dengan berdoa, mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan, bersyukur dan bersekutu dengan saudara-saudara seiman, kita bisa mengalahkan setiap perasaan negatif dan menemukan sukacita sejati dalam Tuhan. Jangan biarkan iblis menang. Tuhan selalu memberikan kita kekuatan untuk hidup dalam damai dan penuh dengan sukacita setiap hari. Ketika kita memilih untuk bersandar kepada Tuhan di tengah perasaan negatif itu, kita sedang membangun iman yang kuat. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Di dalam Dia ada pengharapan yang tidak akan pernah mengecewakan kita. Jadi ketika bad mood datang, ingatlah bahwa kita memiliki Tuhan yang setia dan selalu menopang kita. Dia Tuhan yang sungguh-sungguh setia, yang kesetiaannya sudah dibuktikan. Dia mati bagi kita. Dia memberikan nyawanya untuk kita. Itulah kesetiaan Tuhan. Dia menyediakan kehidupan yang kekal bagi setiap kita. Mari kita nyatakan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan sehingga kita bisa keluar dari bad mood kita, itu semua karena Tuhan memberikan